Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran ushul fikih kelas 11 yang pada hari ini kita akan pelajari tentang al-mutlaqu wal muqayyadu, mutlak dan muqayyad. Minggu sebelumnya kita belajar tentang mujmal, mubayyan, kemudian macam-macam bayan, kemudian dohir dan muawal. Saya sebut yang tadi adalah tentu karena ini sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan. Nanti ada persentuhan antar bahasan-bahasan yang kita pelajari ini. Tidak bisa dipisahkan, tapi bagian-bagian dari pilihan metode untuk istinbat hukum itu pada dasarnya. Karena objeknya sama, maka terjadi saling menyentuh. Bahkan nanti bersentuhan dengan balaghah, bersentuhan dengan nahwu dan sorof. Itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, karena ini menjadi bagian dari satu kesatuan untuk bisa memahamkan Al-Quran dengan as-sunnah dengan tepat, benar. Itu salah satu tujuan dari belajar ushul fikih. Bisa beristinbat, memahami Quran, sunnah dengan benar dan sistematis. Karena itu dibuat panduan-panduan rambu-rambu. Kita sekarang mempelajari al-mutlaqu dan al-muqayyadu. Al-mutlaqu dari atlaqo yutliku. Artinya apa? Dalam bahasa, atlaqo artinya melepaskan, membebaskan. Maka isim maf'ul mutlak. Artinya apa? Bebas. Kemudian nanti kita akan lihat dalam kaidahnya. Al-muqayyadu dari qayyada, yuqayyidu muqayyad. Itu isim maf'ul dari qayyada, yuqayyidu, taqyidan, muqayyidun, muqayyadun. Jadi dua-duanya bentuk. Satu menggambarkan lepas, bebas. Yang kedua keterikatan. Atlaqo artinya membebaskan. Seperti atlaqol asir sama dengan halla sabilahu. Dalam bahasa Arab begitu. Lepaskan tawanan. Atlaqo. Kemudian qayyada juga qayyidu. Kebalikannya adalah mengikat, membatasi. Silakan lihat halaman 32. Al-mabatu sabi fit mutlaqi wal muqayyadi. Pembahasan ke-7 tentang mutlak dan muqayyad. Fihi, dalam pembahasan ini mas'alatani, ada dua masalah. Al-mas'alatul ula fi haddihima. Masalah pertama tentang batasannya, takrifnya. Silakan kalian lihat di buku. Al-mutlaqu, mutlak itu madalla alal mahiyati, apa-apa yang menunjukkan pada mahiyah. Mahiyah artinya zat suatu perkara atau satu hakikat. Maksudnya suatu kalimat, satu kalam. Bila qaidin, tanpa ikatan, min quyudiha, dari ikatan-ikatannya. Ya, lafaz yang mutlak adalah lafaz yang tanpa ikatan. Apa arti tanpa ikatan? Artinya bebas. Sebenarnya tadi disebutkan mutlak itu bebas. Dia tidak terikat. Contohnya, ada kata-kata rojulun, seorang laki-laki, atau toirun, burung, kitabun, buku. Kalian bisa sebut yang lain, umpamanya
mar'atun, imro'atun. Itu kata-kata bebas, tidak terikat. Umpamanya kalian diperintah, hatu birojulin, panggil seorang laki-laki. Maka itu kalian bisa memanggil siapa saja, asal laki-laki. Karena kalimatnya rojulin itu mutlak, bebas. Kemudian umpamanya belilah seekor burung. Istara ta'iran, beli satu burung. Kalian bebas, burung apa saja, asal namanya burung. Kemudian kitabun, hudil kitab, ambil kitab itu. Atau hudi kitaban, beda dengan hudil kitab. Ini hudi kitaban, ambil hud kitaban, ambil satu buku. Buku saja apa? Buku apa saja. Sama dengan imro'atun juga, seorang perempuan. Perempuan mana? Yang mana saja. Itu kalimat itu namanya mutlak. Dia bebas. Tidak ada ikatan apa-apa. Kita bisa memilih apapun dari jenisnya. Dari sesuatu yang belum diberi sifat. Itu namanya mutlak. Dia berdiri sendiri, belum diberi sifat. Maka dia disebutnya mutlak. Al-muqayyadu sebaliknya. Muqayyad dia terikat ketika disebut salah satu sifatnya. Coba lihat. Madalla alal mahiyati, sesuatu yang menunjukkan mahiyah tadi, hakikat atau ungkapan atau kalam, yuqayyidu biqaidin dengan ikatan. Biqaidin dengan ikatan, min quyudiha dari ikatan-ikatannya. Maksudnya kalau dalam lafaz itu sifatnya. Tadi kita lihat rojulun. Asalnya rojulun itu mutlak. Kalian bisa panggil siapa saja. Tadi kalau dikatakan panggil seorang laki-laki. Tapi kalau mu'minun, seorang laki-laki yang iman, kalian sudah tidak bisa lagi memanggil yang selain mukmin. Atau rojulun zakiyun, laki-laki yang cerdas. Itu sebabnya disebutkan biqaidin min quyudiha, dari ikatan-ikatannya. Dia bisa beragam. Rajulun apa? Apakah dia seorang mukmin, rajulun yang cerdas, rajulun yang tinggi, aliyun. Ini namanya min quyudiha, diikat oleh sifatnya. Dia bisa lebih dari satu. Itu sebabnya biqaidin min quyudiha, dari ikatan-ikatannya. Sifat-sifat yang bisa disebut untuk membatasi yang asalnya mutlak, bebas tanpa ikatan. Bebas tanpa ikatan, muqayyad terikat dengan apa? Dengan sifat-sifat yang disebut. Maka para ulama mengatakan apabila sifatnya semakin banyak, dia semakin terbatas. In kasurul wasfu qallal mausuf. Semakin banyak sifatnya, dia semakin terbatas. Gitu. Muqayyad itu sifatnya bisa satu, bisa lebih. Semakin banyak sifatnya, dia semakin terikat. Gitu. Contoh yang lain, to'irun. Tadi to'irun burung. Kita senang burung. Burung apa? Burung apa saja. Ini uhibbu to'irun. Hati-hati kalau to'irotan itu kapal terbang. Kalau to'irun, burung. Kalian dengar to'irun, itu jamak dari to'ir. Dalam keseharian kita sering mendengar to'yar atau to'ir. To'ir, kalau to'yak apa justru. Kalau to'ir, burung. Jamak dari to'ir. Kalau to'iroh, kapal terbang. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. To'ir, dia lepas. Kita bisa menyukai burung apa saja ketika kita sebut ana uhibut to'iroh. To'iron, kita senang burung. Burung apa? Burung apapun saya senang. Tapi kalau to'iron, nanti pakai sifat. To'iron, sogiron. To'irun, sogirun. Kalau to'iron, sogiron. Yang jadi maksud ini, sifat ini jadi pengikat dari
mausufnya gitu. Ini namanya mausuf, ini namanya sifat. Sifat membatasi mausufnya. Semakin banyak sifatnya, semakin terbatas, semakin sedikit yang disifati itu. Kitabun, tadi kan bebas. Kalian bisa ambil kitab saja, apa saja. Kalau diperintah ambil kitab. Tapi kalau kitabun jadidun. Nah, sekarang jadi muqayyad. Karena ada kata-kata jadidun. Tadi saya sampaikan, bisa lebih dari satu. Jadidun umpamanya rohisun yang murah, kemudian yang baru, yang besar, macam-macam sifat bisa ditambahkan kepada isim-isim yang aslinya mutlak itu. Jadi mutlak sekali lagi adalah lafaz isim yang menunjukkan suatu zat atau hakikat yang tanpa ikatan, namanya mutlak. Apa artinya tanpa ikatan? Tidak disebut sifatnya, dia lepas dari pembatasan-pembatasan. Kemudian kalau muqayyad kebalikannya, ketika disebut salah satu sifatnya, maka dia jadi terbatas. Semakin banyak sifatnya semakin terbatas. Idza kasura wasfu qallal mausuf. Semakin banyak sifatnya semakin sedikit barangnya, gitu. Itu namanya muqayyad. Silakan lihat berikutnya. Sekarang al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Fi hukmihima, tentang hukumnya. Al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi. Bisa kalian lihat di buku halaman 32 paragraf keduanya. Al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi. Yang mutlak itu tetap dalam kemutlakannya. Al-muqayyadu yabqa ala taqyidihi. Yang muqayyad tetap pada kemuqayyadannya. Maksudnya, kalau ada satu dalil, dia itu mutlak sampai kapanpun tetap mutlak. Kalau ada satu perintah dari satu dalil, dia muqayyad, selamanya dia muqayyad. Itu maksudnya. Al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi. Yang mutlak berjalan terus dalam kemutlakannya. Contohnya kita lihat apa? Di buku kalian tidak ada, bisa ditulis. Tentang apa? Umumnya saumut tamatu. Pernah kita bahas dalam bayan. Saum tamatu. Saum tamatu, saum bagi orang yang tidak mampu kurban, yang sedang haji tamatu. Kita sebutnya saum tamatu. Orang yang ibadah haji tamatu tidak mampu kurban, maka karena dia wajib kurban bagi orang yang tamatu, diganti dengan saum. Nah, saumnya berapa? Fasyami salasati ayyamin fil haji, saumlah 3 hari ketika haji. Terus wasab'atin idza raja'tum, sab'atin idza raja'tum, bayangkan sama dengan tadi, sab'atin idza raja'tum, dia harus saum 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika sudah pulang. Kapan? Bebas. Nah, itu namanya al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi. Sampai kapanpun saum tamatu yang salah satu saumnya ketika sudah pulang jumlahnya 7 hari, maka kapan saum itu bebas. Tidak ada batas apa-apa. Selama dia sudah pulang dari ibadah haji sampai kapanpun dia tetap punya peluang untuk melaksanakan saum yang 7 hari itu. Karena saum 7 hari pada saum tamatu itu mutlak. Saumnya sebenarnya 10 hari kan. Salasati ayamin fil haji, 3 hari ketika haji, wasab'atin idza raja'tum, 7 ketika sudah pulang. Bagaimana melakukannya? Bebas. Mau berurut, mau satu kat satu, silahkan. Kapan saja, asal sudah pulang di tempat masing-masing. Itu namanya sampai kapanpun yang mutlak berlaku mutlak. Ada salah satu yang kalian kenal, barangkali lebih dikenal. Apa? Tentang saum Syawal. Saum Syawal, Rasulullah bersabda, man soma Ramadana, barang siapa saum Ramadan,
Sumat taba'ahu, kemudian mengikutinya sab'an min sawalin. Sab'an min sawalin. 7 hari pada bulan Sawal. Tadi mas sab'atin, kan sab'an min sawalin. Sitan, bukan sitan. Sitan min sawalin. Sitan, 6 hari. Sitan min sawalin. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian mengikutinya dengan saum 6 hari, sitan min sawalin. Tadi mohon maaf bukan sabama yang berkaitan dengan tamatu. Sitan 6 hari min sawalin pada bulan Sawal. Itu juga sama, apa? Bebas. Asa bulan Sawal saja. Bagaimana melakukannya? Berurutan boleh, dipisah-pisah boleh. Bagaimana melakukannya? Bebas. Itu namanya mutlak, bebas. Sampai kapanpun saum Sawal bebas. Kalian bisa lakukan asa bulan Sawal. Tentu saja tanggal 1 Sawal gak boleh karena dia di Idul Fitri. Selepas Idul Fitri kalian bisa pilih hari yang mana saja asa pada bulan Sawal, dan jumlah saum itu 6 hari. Sumat tabahu sitan min sawalin, kemudian kasaumi dahri, kata Rasulullah. Nanti pahalanya seperti saum 1 tahun. Orang yang saum Ramadan disambung 6 hari pada bulan Sawal. Nah, kata-kata 6 hari pada bulan Sawal namanya mutlak. Kita boleh pilih di mana saja, bagaimanapun caranya, silahkan saja. Kecuali satu tadi apa? 1 Sawal, memang itu Idul Fitri, tidak boleh saum pada hari raya. Ulangi lagi, ketika ia disebut mutlak sampai kapanpun mutlak. Dalam buku silahkan lihat al-mutlaku yabko ala itlakihi. Yang mutlak itu sampai kapanpun dia tetap dalam kemutlakannya. Kemudian yang kedua, al-muqayyadu yabko ala taqyidihi. Yang muqayyad tetap dalam kemuqayyadannya. Kalau awalnya diperintah muqayyad, sampai kapanpun dia tetap harus muqayyad. Supaya gambarannya lebih dekat, tadi mengatakan tentang saum. Saum tamatu 7 harinya bebas. Kemudian saum Sawal 6 hari itu bebas, asa pada bulan Sawal. Ada lagi saum berkaitan dengan kifarat, dengan penghapusan dosa. Apa? Tentang dihar. Tentang dihar diwajibkan saum 2 bulan berturut-turut. Silakan perhatikan. Sum sahroini mutatabi'aini. Sum sahroini. Nah, kalau sampai sahroini itu mutlak, tapi mutata bi'aini. Saumlah dia 2 bulan berturut-turut. Mutata bi'aini jadi syarat. Bagi saum yang itu, dia tidak mutlak lagi. Beda dengan saum tamatu 7 hari setelah pulang, kapan saja. Kemudian saum Sawal 6 hari, kapan saja, diselang-selang boleh. Atau diurut juga boleh. Bebas. Tapi kalau yang ini, sum sahroini mutatabi'aini. Saumlah dia 2 bulan berturut-turut. Gitu. Ada 2. Nanti itu ada lagi kaitannya dengan saum yang lain. 1 saum tamatu mutlak. Kemudian 2 saum Sawal mutlak. Tapi ini saum kifarat muqayyad, harus berturut-turut. Artinya apa? Kalau sudah saum seminggu, kemudian tidak saum, hitung lagi dari 1. Gitu. Sudah 2 minggu saum, kemudian batal atau tidak sanggup saum lagi, kemudian dia ulang lagi dari nomor 1. Kenapa? Harus berturut-turut. Kata-kata mutatabi'aini namanya muqayyad, diikat dengan persyaratan harus berturut-turut. Tentang saum apa? Tentang saum dihar. Pernah kalian dengar dihar adalah seorang suami mengatakan ketika istrinya
Dia sudah tidak senang lagi sama istrinya, dia jahiliyah. Dia mengatakan, engkau seperti punggung ibuku, dihartet punggung. Engkau sudah seperti punggung ibuku. Semenjak itu dia harus berpisah, tidak bisa lagi berhubungan suami istri. Itu sebuah penderitaan buat wanita. Kenapa? Tidak dicerai, tapi suaminya menjauhkan darinya. Nah, maka karena dia itu dosa, maka harus dihapus kifarat itu, penghapus dosa besarnya kafaroh. Bahasa terjemah kita kifarat. Dalam bahasa Indonesia nyebut kifarat boleh, tapi dalam bahasa Arab kafaroh. Ada 3 pilihan: membebaskan hamba sahaya, kemudian saum 2 bulan berturut-turut, kemudian ketiga adalah memberi makan 60 miskin. Itu yang tadi saya katakan, menyentuh yang lain di dalam bahasan yang lain, karena memang objeknya sama. Ketika kita menceritakan dohir kan kemarin, ada yang disebut saum 60 memberi makan 60 miskin. Itu kaitannya dengan itu sama, dengan dihar. Orang yang mendihar istrinya, dia melakukan dosa, dia harus menghapus dosanya dengan 3 cara. Yang pertama ini, saum 2 bulan tapi harus berturut-turut, muqayyad. Kedua, memberi makan kepada 60 miskin. Dalam bahasan kemarin itu ada kaitannya. Kemudian ada lagi satu, sekarang nanti kita akan bahas juga, apa? Membebaskan hamba sahaya. Nah, ada yang semisal, nanti kita akan baca, sama seperti itu, tapi penyampaian dalilnya agak berbeda. Silakan lihat. Kita ulangi dulu. Jadi apa hukumnya? Hukumnya adalah mutlak, akan tetap mutlak sampai kapanpun dalam kemutlakannya. Contohnya tadi, saum tamatu, kemudian saum sawa. Dia bebas melakukan asal dalam batas yang ditentukan waktunya. 7 harinya bebas, kemudian 6 harinya bebas. Tidak usah berturut-turut. Itu namanya mutlak. Kemudian yang kedua, al-muqayyadu yabko ala takyidi. Muqayyad juga tetap dalam kemuqayyadannya. Contohnya saum kifarat dihar, ada salah satu pilihan kifaratnya adalah saum 2 bulan, tapi harus berturut-turut. Kenapa? Bagaimana caranya? Begitu. Kalau sudah 7 hari batal, jadi lagi nomor 1 lagi, hari pertama lagi, dan terus seperti itu. Itu berat sekali. Menunjukkan beratnya pelanggaran dengan hukuman yang berat. Itu di dalam Islam. Jadi jangan dilihat hukumannya, tapi lihat pelanggarannya. Jadi kalau hukuman berat menunjukkan pelanggarannya berat. Apa tadi? Mendihar istri, mendolimi istri itu dosa besar. Itu sebabnya hukumannya berat gitu. Ketika mengabaikan istrinya dengan mengatakan bahwa engkau seperti punggung ibuku. Itu tidak boleh setelah ada Islam, hukum Islam berjalan. Bagaimana kalau ada yang melakukannya atau terlanjur melakukannya? Maka bebaskan diri dari hal itu dengan cara memilih salah satu pilihan kifarat. Itu yang kedua. Mutlak, selamanya tetap dalam kemutlakan. Muqayyad, selamanya tetap dalam kemuqayyadannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau di satu waktu mutlak, di tempat lain muqayyad? Kalau mutlak terus, muqayyad terus. Bagaimana kalau disebut dengan 2 macam? Ada 2 penyampaian khitabnya di tempat lain. Bagaimana? Silakan lihat. Silakan, saya pernah sampaikan di rumah belajarnya, naskah baca dengan keras walaupun sendirian. Itu untuk melatih artikulasi. Jadi belajar menghafal dengan mengeraskan bacaan, itu melatih artikulasi. Penting di dalam pelajaran agama, terutama berkaitan dengan bahasa Arab, karena salah melafalkan itu akan merubah makna. Seperti panjang pendeknya salah akan merubah makna. Saya tidak akan kasih contoh lagi karena pernah saya sampaikan hal itu. Jadi kata kuncinya baca dengan keras, dengan bacaan yang benar. Itu akan lebih mempercepat kalian memahami. Silakan lihat pertanyaan tadi.
Kalau mutlak selamanya mutlak, kalau muqayyad selamanya muqayyad. Bagaimana kalau di satu tempat sebut mutlak, di tempat lain muqayyad? Gitu. Wa in warada khitabu mutlaqan fi maudi'in wa muqayyadan fi maudi'in akhar. Nah, yang pertanyaan tadi, apabila adanya khitab itu mutlak di satu tempat, muqayyad di tempat lain, jadi dua kali penyebutan yang berbeda. Humila mutlaqu alal muqayyadi, maka yang mutlak harus dianggap muqayyad, dibawa ke muqayyad. Tapi dengan syarat idza tafaqo fis sababi wal hukmi. Kalau dua hal itu sama dalam sebabnya dan sama dalam hukumnya. Disebutnya hamlul mutlaqi alal muqayyadi wajibun. Hamlul mutlaqi alal muqayyadi wajibun, menganggap atau membawa yang mutlak kepada muqayyad itu wajib. Dalam kasus di satu tempat disebut mutlak, di tempat lain disebut muqayyad, mana yang berlaku? Muqayyad mutlak. Yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad, jadi yang berlaku yang muqayyadnya gitu. Silakan lihat. Itu pun dengan syarat apabila sama di dalam sebabnya dan sama dalam hukumnya. Silakan lihat. Tadi saya sudah singgung mengenai saum kifarat. Yang tadi dihar. Sekarang ada saum yang berkaitan dengan amal pelanggaran pada bulan Ramadan. Ini hadis populer karena memang tidak sering. Kama fi hadisi Arabi. Seperti dalam hadis tentang seorang Arab gunung. Arabi fi kafarati siyam, tentang kifarat saum. Ada seorang Arab gunung Arabi. Kalau Arabi orang Arab. Nah tadi nanti buat contoh mutlak Arabi, orang Arab itu mutlak Arabi. Tapi kalau Arabi Arab gunung. Tapi kalau alif lam dia sudah tertentu, itu tidak bebas lagi. Silakan lihat. Kama fi hadisil Arabi, sebagaimana dalam hadis tentang seorang Arab. Penjelasannya dia batal saum karena berjima gitu. Dia batal saum dengan jima. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Saya celaka katanya. Kenapa kamu? Ada apa? Aku batal saum pada saum Ramadan. Padahal dia Ramadan tapi berjima istrinya, itu dosa besar. Kata Rasul, betul engkau celaka gitu. Karena dia melanggar aturan dengan membatalkan saumnya dengan hal yang sangat dilarang. Apa? Jima dengan istri. Maka Rasul memberikan pilihan. Satu, bebaskan hamba saya. Kata dia, saya orang miskin, bagaimana mungkin bebaskan hamba saya gitu. Kemudian dia mengatakan, Rasul mengatakan, sum sahro ini mutatabi'aini. Seperti itu sama dengan yang tadi. Saumlah engkau 2 bulan berturut-turut. Hanya dalam kasus ini, hadis ada 2 macam. Yang pertama muttafaq alaih, saum 2 bulan berturut-turut. Ma'ariwayatin di riwayat yang lain, sum sahro ini, saumlah engkau 2 bulan. Jadi dalam redaksi yang berbeda. Di satu riwayat saumlah engkau 2 bulan berturut-turut, di riwayat lain saumlah engkau 2 bulan. Bagaimana dengan kasus itu? Kita tidak boleh ngambil yang enteng, ya usah bulan, tidak usah berturut, nggak boleh begitu. Justru kalau ada perintah satu mutlak, satu muqayyad, yang mutlak harus dianggap muqayyad. Jadi yang berlaku yang muqayyadnya, bukan yang mutlaknya. Itu yang disebut hamlul mutlaqi alal muqayyadi wajibun. Yang mutlak harus dianggap muqayyad, wajib dianggap muqayyad. Dalam kasus kalau di satu tempat disebut mutlak, di tempat lain disebut muqayyad, dalam sebab yang sama, dalam hukum yang sama. Contoh yang lain, ketika Allah mengharamkan darah, ada yang daman masfuhan,
Ada menerangkan darah damun saja gitu. Jadi ketika Allah menerangkan salah satu yang haram dimakan tentang darah, redaksinya dua macam. Ada yang menyebut daman masfuhan, ada penyebutan dengan damun saja, darah saja. Pertanyaannya, yang mana yang haram itu? Apakah darah secara mutlak atau darah secara muqayyad? Maka ini hamlul mutlaki alal muqayyadi wajibun. Maka yang harus diambil adalah daman masfuhan. Yang mutlak ini dibawa kepada yang muqayyad. Jadi yang haram itu apa? Darah yang mengalir. Karena itu kalau kalian banat ketika mencicipi daging tidak usah terlalu keras, seperti di perut begitu ya. Takut ada darah. Nggak usah, biasa saja. Kenapa? Darah yang di sela-sela daging, darah yang ada di tulang, apalagi darah yang sudah jadi organ tubuh, itu kan halal. Karena apa? Karena yang haram, daman masfuhan, yang dipotong nadi darahnya keluar. Nah itu daman masfuhan. Adapun darah yang ada di sela-sela daging, di tulang, itu tidak haram. Kenapa? Karena bukan damun yang haram, teh daman masfuhan, darah yang mengalir. Itu sangat ilmiah. Kenapa? Karena memang darah yang mengalir itu kotor. Dia berisi ribuan bahkan miliaran mikroba. Setelah beredar di tubuh kita, dia mengandung mikroba yang sangat berbahaya. Itu sebabnya yang haram itu. Dan kemudian ada lagi perilaku orang, darah mengalir itu dikundukan, kemudian dibekukan, dimakan, itu yang haram. Yang dibekukan itu yang haram. Kenapa? Asalnya daman musfuhan, mengalir, dikumpulkan, dibekukan, maka dia haram juga tetap, karena yang itu yang haram. Yang tidak haram, darah yang ada di sela-sela daging, yang ada di tulang, itu tidak haram karena tidak masfuhan. Contoh sederhananya mudah, ketika dipotong nadinya keluar darah, nah itu yang haram, yang beredar di tubuh binatang itu. Sehingga penyembelihan dengan cara yang tidak disembelih pun karena diharamkan dalam Islam, kalau tidak disembelih itu sama kasusnya, dia berbahaya. Kenapa? Darahnya tidak keluar, berarti beredar di seluruh tubuhnya ketika dia mati. Padahal mestinya disembelih, keluarnya habis, setelah habis baru diproses untuk dijadikan makanan. Ketika dibunuh dengan cara dipukul umpamanya, maka itu darahnya tidak keluar, akan mencemari dagingnya gitu. Itu berkaitan dengan darah dalam Al-Quran. Di satu tempat disebut daman masfuhan, di tempat lain disebut damun, darah. Di tempat lain darah yang mengalir. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada kasus seperti itu, mana yang berlaku? Maka yang berlaku adalah daman masfuhan. Kaidahnya amrul mutlaki alal muqayyadi, yang mutlak harus dianggap muqayyad. Itu dengan syarat apabila hal tersebut idza tafaqo fis sababi wal hukmi, apabila sesuai dalam sebab dan hukumnya gitu. Kemudian barangkali ini yang kalian belum rinci ketika pernah belajar ini, pernah selintas di sanawiyah tapi tidak rinci, justru itu mengalami diperdalam. Wa in lam yatafaqo fis sababi, maka apabila tidak sesuai dalam sebabnya, berbeda hukumnya, la yuhmalul mutlaqu alal muqayyadi, ini tidak berlaku. Jadi yang mutlak harus dianggap muqayyad itu ketika sebabnya sama, hukumnya sama. Ketika sebabnya berbeda dan hukumnya berbeda, tidak berubah, masing-masing di tempatnya masing-masing gitu. Kalau dalam hal yang berbeda. Contohnya kasus apa? Silakan. Kait laki rokobati fi kafarati dihar. Tadi kifarat dihar ada yang mutlaknya dan yang muqayyadnya. Saumnya muqayyad, tapi membebaskan nambah sahaya yang mutlak. Itu menariknya. Tadi saya sudah sampaikan salah satu opsinya membebaskan nambah sahaya, saum 2 bulan berturut-turut, kemudian memberdayakan 60 miskin.
Di dalam saumnya mah muqayyad, tapi di dalam hamba sahaya mutlak. Maka hendaklah dia membebaskan hamba sahaya. Ini mutlak. Bisa dengan hamba sahaya yang non muslim gitu. Kenapa? Karena disebut dengan tidak ditakyid. Kaid laki seperti kemutlakan ar-raqabati hamba sahaya fi kafarati dihari dalam kifarat dihar. Dia berlaku mutlak. Untuk kifarat dihar hamba sahayanya bebas. Mau muslim, mau kafir boleh asal membebaskan hamba sahaya. Padahal ada kasus yang sama dalam pengertian jenis yang sama, tapi dalam masalah yang berbeda. Tentang apa? Tentang kifarat pembunuhan. Silakan. Wa taqyiduha, dan ditakyid si rokobatin ini bil imani dengan kata-kata iman, rokobatin mu'minatin. Ditakyid dengan mu'minat dalam apa? Fi kafaratil qatli, di dalam kifarat pembunuhan. Dalam kifarat pembunuhan. Nah, dalam kifarat pembunuhan mah rokobatin mu'minatin. Berarti kifarat pembunuhan, artinya membunuh dengan tidak sengaja, nanti kita baca ayatnya, harus membebaskan hamba sahaya juga. Tapi dalam kifarat pembunuhan mah muqayyad rokobatin mu'minatin. Walaupun sama-sama tentang kifarat, walaupun sama-sama dengan hamba sahaya, tapi karena sebab yang berbeda, ini mah dihar, ini pembunuhan, maka masing-masing berjalan. Dihar mutlak, pembunuhan muqayyad. Yang mutlak tidak dibawa ke muqayyad karena masalahnya berbeda gitu. Silakan ayatnya, surat Al-Mujadalah ayat 3. Walladzina yudohiruna min nisaihim, dan orang-orang yang mendihar istrinya, suma yauduna, kemudian kembali, karena mendihar dilarang. Lima qaulu, dari yang dia katakan, membatalkan ucapan diharnya. Fatahriru raqabatin, maka dia membebaskan hamba sahaya. Min qabli an yatamasa, sebelum dia menyentuhnya. Maka yang mendihar istri tidak boleh menyentuh istrinya itu sebelum melaksanakan salah satu dari kifarat, apa? Membebaskan hamba sahaya. Disebut dengan mutlak, artinya boleh hamba sahaya yang mukmin ataupun tidak mukmin. Tadi opsinya saya sebut ada 3. Sekali lagi, tentang saumnya muqayyad, tapi tentang hamba sahayanya mutlak gitu. Tapi apabila pembunuhan, ayat berikutnya, wa qala ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khoto'an, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, kesalahan, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dia hendaknya membebaskan hamba sahaya yang mukmin. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka dia harus membebaskan diri dari dosa besar itu dengan cara membebaskan hamba sahaya. Tapi harus hamba sahaya yang mukmin, tidak boleh dengan hamba sahaya yang non mukmin. Jadi seorang mukmin membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja. Jadi hanya satu saja kebolehan atau keterjadian. Artinya apa? Tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin kecuali tidak sengaja gitu. Tidak boleh mukmin membunuh mukmin kecuali tidak sengaja. Kalau tidak sengaja dosa besar. Bagaimana caranya? Dia harus kifarat dengan membebaskan hamba sahaya yang mukmin. Kemudian kalau sekarang tidak ada hamba sahaya, nanti ada hukum yang lain yang berkaitan dengan diat, dengan membebaskan menghapusnya dengan sedekah dengan unta, 100 unta gitu. Gambarannya 100 unta. Diat
bagi pembunuhan tidak sengaja itu 100 unta. Barangkali kalian bertanya, kan sekarang tidak musim lagi, tidak ada hamba sahaya. Ada opsi lain dengan membayar diat dan membayar santunan kepada keluarga korban. Maka kesimpulannya, fayuqolul mutlaqu la yuhmalu alal muqayyadi idza lam yattafiqo fis sababi. Maka yang mutlak tidak harus dianggap muqayyad apabila tidak sesuai dalam sebabnya. Tadi disampaikan yang satu kifarat dihar, yang satu kifarat pembunuhan. Yang dihar kifarat hamba sahaya bebas mutlak. Tapi pembunuhan kifaratnya harus yang mukmin, muqayyad. Jadi ada klausul gitu ya, klausul. Hamlul mutlaqi 'alal muqayyadi wajibun idza tafaqo fis sababi wal hukmi. Kalau tidak sesuai lam yuhmal gitu. Tidak mesti dibawa yang mutlak kepada muqayyad. Nah, ada bagian terakhir tanbih. Kalian bisa baca di baris terakhir, maka baris terakhir dan nanti naik ke paragraf di atasnya. Yuhmalul mutlaqu alal muqayyad, ini tambahan. Yuhmalul mutlaqu alal muqayyadi, harus yang mutlak dianggap muqayyad idza lam yakun hunaka muqayyadani mutadodani. Ada tambahan lagi bahwa tidak bisa yang mutlak dianggap muqayyad apabila di sana ada yang muqayyad bertentangan, dua muqayyad bertentangan. Jadi kalau muqayyadnya takyidnya lebih dari satu bertentangan, maka tidak berlaku, gitu maksudnya. Baru berlaku tidak lam yakun hunaka mutadodani. Baru berlaku hamlul mutlak ala muqayyadi kalau muqayyadnya lebih satu, kalau tidak bertentangan. Tapi kalau lebih dari satu takyidnya itu bertentangan, maka tidak jadi hukum yang mutlak dianggap muqayyad. Kasusnya apa? Coba lihat. Saya ulang, yuhmalul mutlaqu alal muqayyadi, membawa yang mutlak kepada muqayyad idza lam yakun hunaka muqayyadani mutadodani, apabila tidak ada padanya dua muqayyad yang bertentangan. Berarti kalau ada tidak berlaku. Seperti apa? Li'anna takyidahu, karena mentakyidnya bi ahadihima dengan salah satunya laisa bi aula minal akhor, tidak menunjukkan lebih utama dari yang lain. Tidak menunjukkan lebih utama dari yang lain. Kahadisi gusli ina'i min wulugil kalbi. Nah, apa kasusnya? Seperti hadis tentang mencuci bejana yang dijilat anjing. Bejana yang dijilat anjing. Fi riwayatin ihdahuna bitorobi. Di salah satu hadis disebutkan salah satunya dengan tanah. Kemudian di riwayat lain ulahunna bitorob, yang awalnya dengan tanah. Urohuna biturob aidon, di lain tempat urohuna biturob. Jadi kalau ada bejana dijilat anjing harus dicuci 7 kali. Kemudian salah satu dengan tanah. Kemudian di ayat hadis yang lain awalnya dengan tanah. Kemudian akhirnya cuci 7 kali mutlak bebas. Tapi salah satunya dengan tanah. Di lain tempat awalnya dengan tanah. Di tempat lain, di hadis lain akhirnya dengan tanah. Berarti ada muqayyad takyid yang bertentangan. Maka ini tidak berlaku. Dalam pengertian bebas. Yang penting 7 kali, salah satunya dengan tanah. Walaupun pernah ada batasan takyid,
tidak berlaku. Kenapa? Yang satu tidak menunjukkan lebih utama dari yang lain. Kesimpulannya begitu. Kenapa? Karena bertentangan. Yang satu salah satunya, yang lainnya awalnya, yang lainnya akhirnya. Yang mana dengan tanah teh? Kesimpulannya bebas. Di mana asal salah satunya dengan tanah. Apabila bejana dijilat anjing, itu tidak bisa ditakyid, tetap dalam kemutlakannya. Kenapa? Walaupun ada takyid, takyidnya bertentangan. Ada takyid 2 atau lebih bertentangan, tidak berlaku mengikat yang muqayyad. Barangkali ada pertanyaan, bagaimana kalau menjilat celana atau hal yang lain? Walago, sebagai tambahan saja, walago itu menjilat dalam arti minum. Jadi bukan seperti kita menjilat ngasaan, bukan begitu. Anjing mah minumnya dengan walago. Kalian bisa melihat anjing minum? Tidak. Anjing tidak bisa minum. Bagaimana minumnya? Dia tidak bisa tangannya ngambil air. Bagaimana minumnya? Dengan menggerak-gerakkan lidahnya, gitu. Namanya walago, menggerak-gerakkan lidah, dimasukkan ke bejana yang ada airnya. Itulah minum anjing, cara minum anjing. Karena itu tidak akan ada anjing menjilat celana. Kan kata kuncinya itu, bahwa yang najis itu adalah liurnya, gitu. Kemudian kalau celana tidak akan dijilat anjing. Kenapa? Karena anjing menjilat walago, itu minum, cara minum anjing dengan cara walago. Kembali lagi kepada ketentuan, ini ibadah. Kalau bejana yang berair kemudian diambil airnya, dijilat anjing airnya, maksudnya minum, maka bejana itu harus dibuang airnya, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada keutamaan pertama, awal, atau akhir. Kenapa? Ini bertentangan, tidak menunjukkan keutamaan. Tetap saja dalam kemutlakan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan pada hari ini tentang mutlak dan muqayyad. Mutlak, apa artinya mutlak? Bebas, tidak terikat. Kemudian muqayyad, terikat. Kemudian batasan hukumnya, kalau dikatakan di satu ayat mutlak, sampai kapanpun berlaku dalam kemutlakan. Kalau muqayyad berlaku dalam kemuqayyadan. Bagaimana kalau 2 macam? Satu mutlak, satu muqayyad. Yang mutlak harus dibawa ke muqayyad apabila sebabnya sama dalam hukum yang sama. Kalau sebabnya berbeda, hukum berbeda, masing-masing jalan dalam satu kemutlakan, satu kemuqayyadan. Seperti kasus membebaskan hamba sahaya, kalau dihar bebas. Kalau membunuh dengan tidak sengaja harus hamba sahaya yang mukmin. Kemudian apabila terjadi takyidnya 2 atau lebih bertentangan, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena lebih dari satu menunjukkan ketidakutamaan, berarti tetap kembali kepada kebebasannya. Seperti mencuci bedanya yang dijilat anjing 7 kali, salah satu dengan tanah. Kapan dengan tanahnya? Kapan saja, gitu. Jadi tidak berlaku kemuqayyadan dalam kasus itu. Demikian dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkapnya, mencernanya. Dan saya sering sampaikan, sediakan Al-Quran biasa ya, di rumah, di meja ada Al-Quran. Kalau ada dalil-dalil dalam buku yang hanya cuplikan saja, teliti kesempurnaannya, itu akan lebih baik, memperkaya kalian. Sekaligus insya Allah mendapat lebih banyak pahala. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu likuli harfin hasanatun, likuli hasanatin bi asri amsalihha. Baca 1 huruf diberi kebaikan, setiap huruf ditingkatkan 10 kali lipat kebaikannya. Kesimpulannya apa? Belajar usul fikih, sediakan Al-Qurannya. Ketika contoh-contoh di dalam buku itu terbatas, karena duplikan untuk menghemat, lihat aslinya di dalam ayat Al-Quran yang lebih lengkap. Itu akan lebih menggambarkan keutamaan dan kesempurnaan pemahaman terhadap dalilnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.